Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Boleh lambaikan tangannya. Pagi hari ini kita datang ke rumah Tuhan, kita mau beribadah sama Tuhan. Terlebih kita mau berdoa dulu. Bapa di surga yang kami sembah, kami panggil dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami masih diizinkan Tuhan, kami masih diberi kesehatan, kekuatan sama Tuhan untuk kami datang pagi hari ini, mengawali hari ini di dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan dimanapun setiap kami beribadah Tuhan, kami percaya di situ ada Roh Kudus yang melawat, yang menjamah setiap kami. Kami butuh hadirat Tuhan karena kami tahu di dalam hadirat-Mu Tuhan ada kekuatan, di dalam hadirat-Mu ada damai sejahtera, di dalam hadirat-Mu ada perkenanan Tuhan bagi setiap kami. Pagi hari ini Tuhan, kami mau mengangkat suara kami yang terbaik, persembahan kami Tuhan lewat puji-pujian, ucapan syukur kami yang meninggikan nama Tuhan. Biarlah Engkau yang disenangkan Tuhan lewat pujian kami dan Engkau yang bertahta di atas pujian kami Tuhan. Bagimu segala pujian, hormat, kemuliaan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Siap untuk memuji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita mau mengangkat suara yang terbaik hanya untuk Tuhan. Saya undang untuk bangkit berdiri. Biar kita sepakat hari ini. Kita satu suara, kita satu hati hanya meninggikan nama Yesus. Mana tepuk tangannya? Ya.
kita mau bersinar. Kudus yang dahsyat, yang perkasa, kita bersinar, amin. Karena Roh Kudus yang di dalam kita yang membantu kita dalam kelemahan kita, untuk kita bisa berseru sama Tuhan, kita bisa meninggikan nama Tuhan. Memuja
nanti dalam hitungan yang ketiga, hidupku penuh mujizat. Dengan iman, dengan penuh kepercayaan sama Tuhan. Hidupku penuh mujizat dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Hidupku penuh mujizat. Sekali lagi, 1, 2, 3. Hidupku penuh mujizat. Dunia ini ada kuasa-Mu telah terbentang. Sepanjang sejarah manusia tak ada yang sanggup menyangkali Kau Alfa Omega. Tuhanku luar biasa, perbuatan-Mu heran. Dulu sekarang selama serukan, lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidup saya. Hidupku penuh mujizat. Sebelum dunia ini ada, kuasa-Mu telah terbentang. Sepanjang sejarah manusia tak ada yang sanggup menyangkali Kau Alfa. Oh, siapa yang dahsyat? Tuhanku luar biasa, perbuatan-Mu heran. Dulu sekarang selamanya. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mujizat. Kau Alfa Omega, Tuhanku luar biasa, perbuatan-Mu heran. Dulu sekarang selama. Alfa Omega, Tuhanku luar biasa, perbuatan-Mu dulu sekarang selamanya. Katakan lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mujizat. Hidupku penuh mujizat. Sama-sama kita katakan, hidupku penuh mujizat. Mana tepuk tangannya? Amin. Saya persilakan untuk duduk kembali. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk karya terbesar yang Engkau nyatakan bagi setiap kami Tuhan. Pengorbanan-Mu di atas kayu salib itu mempesona setiap kami Tuhan.
berdiri Bapak Ibu Saudara. Kasih-Mu Tuhan mempesonaku, panjang umur hidupku memuji-Mu. Kasih-Mu ya Tuhan yang Kau limpahkan bagiku. Terima kasih Tuhan untuk kasih yang terbesar. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu yang sempurna Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan untuk kasih setia-Mu, untuk anugerah-Mu, untuk kesempatan yang baik Tuhan berikan kepada kami. Kami boleh memuji membesarkan nama Tuhan. Sebentar kami akan mendengar suara-Mu, urapi hamba-Mu yang hina dengan urapan di sorga. Bila kuasa Tuhan boleh mengalir dalam kehidupan kami masing-masing, yang sakit boleh dijamah dan disembuhkan, yang menghadapi masalah dan persoalan, bila Tuhan Yesus memberikan jalan keluar bagi mereka. Hari ini sekaligus ada 9 saudara kami yang akan dibaptis. Mari Tuhan, bila mereka boleh menyerahkan diri secara sukarela kepada Tuhan, mereka boleh menjadi murid-murid Kristus, mereka boleh menjadi pelayan-pelayan Tuhan, dan mereka boleh terus mengabdi kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, Roh Jahat,
akan mengganggu kami, merampas perhatian kami. Kami tolak itu semua dalam nama Tuhan Yesus. Ajar kami supaya kami boleh mendengar suara-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Semuanya bisa katakan amin. Kita berdiri, hitungan ketiga kita mulai. 2, 3. Kami warga gereja Betel Tabernakel dari Yesus Sukabumi percaya. 1. Bahwa hanya ada satu Allah yang ada sejak kekal dalam 3 pribadi. Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. 2. Bahwa kita berdalam firman Allah yang diilhamkan tidak bisa salah dan beribawa. 3. Bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, dilahirkan oleh perawan Maria sebagai manusia hidup tanpa dosa, mati sebagai pengganti orang berdosa, bangkit secara tubuh, naik ke sorga, dan akan datang kembali ke bumi ini dalam kuasa dan kemuliaan. 4. Bahwa satu-satunya jalan keselamatan adalah melalui iman kepada Tuhan Yesus Kristus yang mendatangkan kelahiran baru. 5. Bahwa Roh Kudus adalah pribadi Allah yang menguduskan, yang memungkinkan orang beriman hidup kudus dengan jalan tinggal di dalam diri orang beriman dan memenuhi orang percaya. 6. Bahwa gereja dalam persekutuan orang-orang yang telah dipanggil untuk percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan dibaptiskan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan di dalam serta melalui gereja orang-orang yang percaya berbakti, bertumbuh, dan melayani sama manusia dengan Injil dan perbuatan baik. 7. Pada pengharapan yang bahagia pada saat kedatangan Kristus yang kedua akan bangkitkan orang beriman dari kematian untuk masuk ke kehidupan kekal abadi. Amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Silakan duduk kembali. Judul atau tema bulan ini, pernikahan yang dibaharui. Pernikahan. Ya. Coba yang sudah menikah angkat tangan. Wow, banyak sekali ya. Gereja itu terdiri dari keluarga. Keluarga terdiri dari anak. Anak, mantu, cucu, ya. Puji Tuhan, di sini yang ibadah sudah punya anak, juga sudah punya cucu. Oke, kita baca Kejadian pasal 2, 18 sampai 25. Kejadian pasal 2, 18 sampai 25. Ya. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanya semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan, tapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu dibangunnyalah seorang perempuan. Lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkata manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Apakah semua orang diberi kesempatan untuk menikah? Tidak. Ya, ada beberapa orang memang tidak menikah karena sudah ditakdirkan oleh Tuhan. Pernikahan merupakan salah satu pengalaman yang paling penting di dalam hidup manusia. Pernikahan merupakan sebuah lembaga yang pertama kali disahkan oleh Tuhan. Dan pernikahan merupakan rencana Allah
dan ide daripada Allah. Pernikahan merupakan hubungan antara seorang laki-laki dan laki-laki dan perempuan. Bukan laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan, saudara ya. Kalau itu terjadi di akhir zaman ini, itu tanda-tanda bahwa kedatangan sudah dekat. Ya, tahun kemarin di Taiwan begitu dilegalkan pernikahan sejenis, rame-rame. Banyak sekali pasangan-pasangan yang menikah. Pasangan-pasangan yang sejenis. Perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki. Ada banyak orang menikah, suami istri, laki perempuan menikah. Terus karena konflik, akhirnya mereka bercerai. Akhirnya apa? Si laki-laki, si suami menikah dengan laki-laki. Yang istri menikah dengan perempuan. Bahkan ada yang menikah dengan patung. Menikah dengan boneka. Wah, luar biasa saudara. Ya toh, itu yang terjadi. Ya, tujuannya untuk apa? Memberikan kepuasan. Mencukupi kebutuhan satu yang lain. Memberikan persahabatan, cinta kasih. Dan kepuasan seksual. Dan melahirkan keturunan, kan begitu. Ya, tentunya Bapak Ibu saudara sekalian menikah tentunya punya tujuan supaya kita apa? Saling membahagiakan satu yang lain. Tapi buktinya tidak semua pernikahan itu bahagia. Seringkali terjadi konflik. Kenapa? Mungkin masa pacaran yang terlalu singkat, pendekatan yang terlalu singkat. Ya, makanya kalau pacaran itu jangan lewat Facebook atau media sosial. Ya, kelihatan bagus, tapi mesti ketemu orangnya itu, mesti tatap muka dengan orang itu, betul nggak? Supaya apa? Supaya kita nggak kecewa. Berapa banyak pasangan-pasangan menikah karena lewat media sosial, lewat online dan sebagainya, semua serba online ya, termasuk cari istri juga online, saudara. Betul nggak? Harus tatap muka, harus sering-sering ketemu, betul nggak? Kenapa? Supaya kita tahu sifatnya seperti apa, kata orang Jawanya belegedeknya seperti apa, kan begitu. Ya, kalau kita hanya sekali, dua kali ketemu, atau seminggu sekali, sebulan sekali, terus tiba-tiba ngajak kawin, aduh capek deh. Ya, ada pegawai ruko, saya mau menikah, emang kamu udah kenal dia? Saya udah sarankan, jangan nikah dulu. Ya, ketemu dulu, sering-sering ketemu, ngobrol. Udah nikah apa? Nyesel, saudara. Tuh kan, bener kan omongan saya sih bilang? Iya, ribut mau cerai dan sebagainya. Kita harus belajar. Masa menikah baru sebulan, hampir 2 bulan udah ribut yang cerai, saudara? Gak baik kan? Nah itulah. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, kita sebagai manusia kita harus menyadari. Karena itu dia katakan apa sih tujuan kita menikah? Yang kita lihat yang pertama, supaya kita tidak hidup sebatang kara, ya, ayat 1 tadi, ya, Kejadian 18. Agar manusia tidak hidup sebatang kara. Ayat 18, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, aku akan menjadikan penolong baginya. Istri itu adalah istri adalah bukan pembantu, saudara. Penolong. Ada enggak suami-suami jadikan istri sebagai pembantu? Penolong itu luar biasa, itu hebat dulu. Semua kerjaan dikerjakan. Betul gak? Yang ngurus anak, yang nyuci, yang masak, yang ke pasar. Coba. Anda mau menggantikan posisi istri? Mau nggak? Pasti nggak mau. Iya toh? Digajinya kan berapa? Dalam manusia masih lalu Tuhan Allah berkata, tidak baik manusia hidup sendirian. Aku akan membuat apa? Membuat apa? Teman yang cocok untuk membantu. Teman. Nah, istri itu teman. Istri itu sahabat. Amin. Ya, jangan gantikan dia sebagai pembantu. Partner, saudara. Ya, suami istri itu harus saling bekerja. Ini mah bukan kerjaan suami, ini mah kerjaan awewe itu. Enggak juga. Saya di rumah kalau nggak ada pembantu, saya kerja juga. Ya. Istri saya masak, wah udah berantakan semua itu di dapur. Udah mami pergi aja, aku yang beresin. Pulang-pulang udah beres. Dia masak lagi, berantakan lagi saudara. Bagian suami yang beresin saudara. Betul enggak?
Mungkin Lucky juga begitu di rumah ya, istri berantakan kemana-mana, ya toh. Suami bagian beresin. Ada di sini suami-suami yang nggak pernah bantuin istri, ada nggak? Coba angkat tangan. Suami yang tidak pernah bantu istri, ada? Kok nggak ada yang ngaku? Hei, ngerti nggak omongan saya? Adakah suami-suami di sini yang tidak pernah bantuin istri? Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Oh banyak. Oh alhamdulillah. Syukur. Harus. Namanya suami istri saling membahagiakan, yaitu saling bekerja. Betul nggak? Kan banyak isi-isi suami, itu bukan kerjaan saya, itu mah kerjaan awalnya. Enggak juga. Saya dari dulu, ya, dari waktu saya menikah, saya sudah seperti itu. Ya, makanya awet pernikahan saya, saudara. Amin. Anda mau langgeng pernikahannya? Siapa yang sudah menikah 40 tahun di sini? Oh, 45 tahun? Yang sudah menikah 45 tahun? Siapa yang di sini yang baru menikah 5 tahun? 5 tahun? Oh ada. Di atas? Yang sudah menikah 5 tahun? 10 tahun? 15 tahun? 20 tahun? Oh ada juga yang. Puji Tuhan. Nah, kita merindukan supaya pernikahan kita apa? Awet. Bertahan lama. Ya, itu. Jadi kita melihat di sini, bahkan kita akan menyimak perkataan Tuhan Yesus dalam Injil Matius 19 ayat 12. Ya, ternyata dikatakan di sini ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya. Itu yang pertama. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari ibu. Dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain. Dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri dan oleh karena kerajaan sorga. Siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti. Jadi ada 3 alasan orang tidak menikah. Yang pertama ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari umur. Jadi ada juga orang yang tidak menikah sama sekali. Karena alasan tertentu. Coba tengok di keluarga kita masing-masing. Ada enggak kira-kira? Saudara kita, teman kita yang tidak menikah, pasti ada. Bahkan ada hamba Tuhan yang tidak menikah. Ya, di MPW Priangan ada kurang lebih 1-2 orang, mereka tidak menikah. Ya, sempat dijodoh-jodohin tapi nggak mau. Ya udah nggak bisa dipaksa, pernikahan nggak bisa dipaksa. Betul nggak? Pernikahan tidak boleh dipaksa, orang tua tidak boleh memaksa. Kamu mesti kawin sama itu. Ya, biarkan dia yang memilih. Kita jangan memaksa, orang tua jangan memaksa. Kenapa? Ini pernah kejadian dengan saya. Karena usianya terus bertambah, udah cepetan kamu menikah. Sedikit dipaksa. Apa yang terjadi? Pernikahan hanya bertahan 5 tahun. Betul saudara, sakit ya, stres. Akhirnya kena stroke. Sebulan kemudian meninggal dunia. Bahkan, nah ini, saya ingat sekali waktu dia menyempatkan cincin. Nah, jangan sampai pada saat cincin disematkan jatuh. Mau percaya mau tidak, itu tanda kurang baik. Yang menyempatkan cincin jangan sampai jatuh. Betul nggak? Kalau jatuh gelinding, betul saudara. Om saya itu menikah cuma 5 tahun, punya anak 2. Betul, menikah, akhirnya apa? Meninggal, stres dia. Ya. Padahal istri sama suami kacanya selisihnya 10 tahun. 10 tahun. Wah, tapi istrinya galaknya tak ampun. Udah galak, kalau diomong sedikit marah. Kalau diomong sedikit bundung. Bilangin masak jangan manis-manis, langsung gak mau masak. Ada gak di sini ibu-ibu yang kayak gitu? Mam, masaknya jangan asin-asin. Wah, langsung ngambek saudara. Besoknya mau masak. Ada enggak? Halo? Ada suami-suami yang pernah tegur istri seperti itu? Ya mesti jujur dong. Kalau bilang asin ya asin, kalau manis ya manis. Ya. Kecuali kalau kita diundang makan sama orang lain. Betul enggak? Saya pernah diundang makan nih waktu saya pelayanan di Surabaya. Pak Natala, kita mangan ya, mangan apa? Mangan rawon. Wah, enak katanya.
Pengen tahu wenanya itu seperti apa? Wena bukan enak lah, wena saudara ya. Makanlah. Begitu makan, enak Pak? Enak. Dalam hati, wasin. Benar saudara, benar ini ya. Ya, kalau enggak ya aduh, serba salah kita. Ya, tapi dengan isi boleh sedikit-sedikit terus terang begitu ya. Kan kita harus terbuka satu yang lain. Yang dikatakan mereka keduanya telanjang, keterbukaan saudara. Betul gak? Tapi ingat, isi jangan mudah sedikit-sedikit tersinggung, sedikit-sedikit marah, sedikit ngambek. Wah parah saudara, ada gak yang seperti itu? Udah mulai senggol-senggol ya, berarti udah mulai ngerasa. Nah dikatakan dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain, dikebiri. Ya. Kalau pemimpinnya seorang perempuan, biasanya pegawai-pegawainya semua itu dikebiri supaya tidak ganggu sang ratu. Dan yang ketiga, dan ada orang yang membuat dia demikian karena kemauannya sendiri dan karena karyanya surga. Contoh apa? Pastor, romo, biarawati. Mereka juga tidak menikah. Alasannya apa? Karena melayani Tuhan. Tapi bukan berarti kalau kita menikah itu salah dan berdosa. Yang keliru apa? Hubungan seks di luar pernikahan. Makanya Bapak Ibu, saudara-saudari yang sedang pacaran, yang mau menikah, jaga kesucian sampai pada hari hanya. Amin. Puji Tuhan. Yang kedua sekarang, untuk apa tujuan kemudian? Menghasilkan keturunan. Ya toh? Kita baca Kejadian 1, 27, 28. Maka Allah menciptakan manusia menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakan mereka. Laki dan perempuan. Tuhan tidak pernah menciptakan bencong, saudara. Ya, betul nggak? Kenapa? Muncul bencong lah, apalah, waria lah, macam-macam gitu ya. Tuhan tidak pernah menciptakan seperti itu. Ya, makanya kalau ibu-ibu punya anak, pengen punya anak perempuan, yang lahir laki, terus dikasih rok, dipitain. Nah itu nggak boleh itu salah saudara. Ada nggak orang tua seperti itu? Ada. Ya, padahal anaknya laki-laki, pengen anak perempuan, sudah gede sedikit pakai rok. Nah itu salah saudara. Ini orang tua nggak benar saudara. Pernah itu kejadian seperti itu, ya? Kita melawan kodrat Allah, betul nggak? Allah memberkati mereka, perhatikan. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak, cuculah, bertambah banyak, penuhilah bumi, talukanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Wah luar biasa, ya. Kita tuh diciptakan menurut gambar Allah, menurut patronnya Tuhan, diciptakan laki dan perempuan. Allah memberkati mereka. Allah berfirman, beranak cucu, diberkati dulu baru beranak saudara. Iya kan? Apa? Diberkati dulu baru beranak. Sekarang enggak, semeteng dhisik baru diberkati. Diteguhkan. Ya kalau udah kayak gitu gimana? Bu Nathan, kenapa? Aduh anak saya hamilnya anak orang. Nah lu. Terus gimana? Apa gereja angkat tangan? Gereja tidak lakukan sesuatu? Pendeta itu bukan eksekutor. Pendeta itu pemulih. Ya. Waktu saya pernah ikut Institut Pertumbuhan Gereja di Pondok Gede. Dosennya itu Pak Yakub. Saya ngobrol-ngobrol sama beliau. Saya ceritakan kalau misalnya terjadi kasus-kasus seperti itu, gimana menurut Bapak? Ya gereja harus setangani. Gereja jangan tutup mata, gereja harus lakukan sesuatu, dibina, ya dijejehkan. Betul enggak? Oh bagus, saya pegang itu perkataan. Luar biasa. Ya, berapa banyak kasus-kasus yang pernah terjadi, tahu-tahu udah hamil duluan. Ya kita ajak ngobrol. Ya, kenapa kamu melakukan itu? Berapa kali kamu melakukan? Ada ngakunya baru sekali. Baru sekali baru sekali. Dia pikir berulang-ulang kali baru jadi, enggak juga. Sekali kalau pas subur jadi. Ya toh. Ada pasangan ya selingkuh. Jadi akhirnya bercerai.
Terus akhirnya cewek itu menikah, benar-benar menikah dengan pria yang dia malah nggak punya anak, saudara. Bingung kan? Itu pernah kejadian seperti itu. Ya, selingkuh malah boga anak. Putus sama ceweknya, nikah lagi dengan pria yang lain, malah nggak punya anak. Kenapa itu? Ya itu, Tuhan itu luar biasa. Tuhan itu menunjukkan kuasanya. Jadi kita nggak boleh macam-macam dengan Tuhan. Betul nggak? Ya? Nah, kita baca di sini. Ingat, diberkati baru punya anak. Karena anak merupakan apa? Aset. Aset keluarga, harta. Ya toh? Apalagi orang Batak kan, falsafahnya Hamoraun, Hagabeon, Hasangapon. Hagabeon kan harus punya anak laki, harus punya anak perempuan, ya betul enggak? Kalau anaknya cewek terus, apa itu jadi? Bikin terus, iya kan? Sampai skornya sama, saudara. Ya ibaratnya anak pertama perempuan, pasti dia bikin lagi, saudara. Sampai punya anak laki. Ya baru 3-1 kosong, ya 3-1, bikin lagi sampai skornya 3-3, nah baru berhenti, saudara. Ya kan? Luar biasa. Tapi saya lihat generasi yang sekarang, generasi yang berikutnya ini, enggak seperti itu. Udah punya anak 2 ya enggak setuju. Anaknya cuma cewek, yang udah enggak apa-apa, sama aja. Kali itu pemberian dari Tuhan. Kita harus belajar bersyukur ya. Bahkan saya punya empek, saya punya bapak tua, itu anaknya 5 itu perempuan semua. 5-5-nya perempuan. Wah luar biasa, 5-5-nya perempuan. Ya, saya ingat sekali Sultan Hamengkubuwono yang ke-10 ini kan anak yang perempuan semua. Tahu ya, anak yang perempuan semua. Ada satu saat seorang wartawan, Baginda kan enggak punya anak laki-laki. Gimana mau untuk meneruskan tahta ini? Kenapa Baginda enggak mau cari lagi istri supaya punya anak laki-laki? Tidak, saya tidak mau menyakiti hati istri. Wah luar biasa itu, dia tidak mau lakukan itu. Puji Tuhan sampai sekarang dia masih bertahan. Betul gak? Ya mau laki mau perempuan itu semua adalah anugerah dari itu Tuhan. Kita lihat yang berikutnya. Kenapa kita harus menikah? Untuk saling melengkapi. Saling melengkapi. Ya, saya katakan tidak ada suami yang sempurna, tidak ada istri yang sempurna. Masing-masing punya kekurangan. Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki dan perempuan. Ditegaskan laki dan firman-Nya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Sehingga keduanya menjadi satu. 1 ditambah 1 sama dengan 1. Itu rumus pernikahan. 1 ditambah 1 sama dengan 1. Matematika, 1 ditambah 1 sama dengan 2. Kalau pernikahan 1 tambah 1 sama dengan 1. Satunya itu harus dipotong jadi setengah. Artinya apa? Baik suami maupun istri harus saling berkorban. Kebanyakan korban apa saudara? Kebanyakan korban apa? Son? Korban apa son? Dari tadi ketawa terus dia. Korban apa coba? Ya, waktu kita menikah korban apa saudara? Yang paling banyak? Korban waktu, iya waktu kita sita, apalagi udah punya anak, wah uplak-uplak sama anak ya. Apalagi? Korban duit juga ya, suami yang kerja cari duit, istri yang menghabisin kan begitu ya. Enggak juga sih ya. Makanya suami istri harus bisa manage keuangan. Kalau suami bekerja, istri bekerja, ya harus bisa manage keuangan. Betul enggak? Apa lagi? Korban apa lagi? Perasaan gitu. Ya, pernah enggak istri-istri dibentak sama suami? Pernah enggak? Carekan gitu, pernah enggak? Ya, pasti pernah lah dicarekan. Ya toh. Betul enggak? Saya juga pernah marahin istri. Terus terang aja. Tapi puji Tuhan sampai sekarang bertahan, saudara. Kenapa? Begitu udah nyarekan, udah marah-marahin, ya minta maaf ya. Langsung leleh, saudara. Betul, langsung leleh. Memaafkan. Kalau memaafkan artinya harus belajar melupakan apa yang. Kadang-kadang kan banyak isi-isi, tuh ingat kan, kesalahan kamu setahun yang lalu. Diungkit lagi. Nah soal itu paling gak suka, saudara. Diungkit lagi, diomong lagi, betul enggak?
Iya kan? Gimana Pak Willy? Kata Luki, kadang-kadang suami bisa menyebelin, termasuk istri juga bisa nyebelin. Wadah enggak ya? Ih, disebelin. Ya kan? Laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istri, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Pria-pria yang sudah menikah harus meninggalkan orang tua. Jangan kumpul sama mertua. Atau tinggal di perumahan mertua indah. Kecuali kalau ibumu sendiri. Gak punya siapa-siapa lagi. Berarti ibu kamu ikut kamu. Gitu loh. Kecuali kalau gitu. Ya dong, kayak Arnold menikah. Ya, mana Arnold? Arnold? Di atas ya? Nah, setelah menikah, malam ini kamu di mana? Di Baros Om. Oh, saya udah bisa. Bagus. Kenapa? Kenapa harus berpisah dengan orang tua? Supaya dia mandiri. Kalau ada orang tua, ya masak nasi mama, goreng telur mama. Dia mah tinggal makan aja. Ya toh, maksudnya kan begitu. Ya toh. Iya. Ya, kayak Luki juga begitu. Dia nggak mau. Begitu nikah langsung misah. Bagus. Betul nggak? Ya puji Tuhan, istrinya pintar masak, pintar bikin kue, bikin roti dan sebagainya. Ya, makanya Rafa itu paling seneng itu. Mami katanya, udah bikin kue tuh, ya seloyang itu, tato hilang tuh satu garis tuh, sembari nolongnya sembari pelok, satu baris hilang, luar biasa. Iya itu Rafael seperti itu ya. Nah kita lihat apa sih penyebab terjadinya perceraian? Apa sih penyebabnya? Nah, ini banyak sekali. Yang pertama, perselingkuhan. Ya. Selingkuh itu selingan indah keluarga utuh. Selingan indah keluarga utuh. Akhirnya apa? Berantakan. Yang kedua, kondisi ekonomi dalam keluarga. Nah, sejak masuk pandemi, sejak awal 2020 sampai hari ini, itu banyak sekali pasangan-pasangan yang akhirnya memutuskan mereka bercerai. Apalagi kalau suaminya ada kasus, ada masalah sampai di penjara 5 tahun, 10 tahun. Cepat-cepat istrinya bikin surat. Terus pergi kemana? Ke rumah tahanan. Bang, tanda tangan bang. Cerai, langsung kayak gitu. Jadi waktu suaminya bebas, dia bingung mau kemana ini. Istri udah gak ada. Paling larinya kemana? Ke orang tua. Ya kan? Ekonomi ke dalam keluarga. Apa lagi? Masalah kecanduan. Nah ini yang ramai nih. Ya, orang mana? Kerawang itu. Ya, dia dilaporkan suaminya karena kekerasan. Karena dia ngelarang, karena dia marahin suaminya gara-gara apa? Minuman keras. Seperti vonis 1 tahun penjara. Dia nangis saudara. Tapi itu viral di media sosial. Nah itulah bagusnya media sosial, semua orang menanggapi. Orang bilang apa? Gak bener ini. Penyidiknya, jaksanya dicopot saudara. Betul gak? Hanya ditangani oleh kejaksaan tinggi, kejaksaan negeri. Kemarin saya dengar diputuskan dia bebas. Wah langsung tersungkur dia di depan hakim. Langsung tersungkur. Dia berterima kasih ya untuk semua netizen yang sudah mendukung dia. Luar biasa. Ya kan KDRT-nya dalam bentuk apa? Bukan mukul kan, baru marahin saudara. Marahin. Ya wajar saudara kalau istri marahin suami karena mabuk-mabuk, ya nggak habisin uang dan sebagainya. Ya katanya sempat datang, sempat tinggalkan dia berbahasa pulang, terus minta uang dan sebagainya, mabuk-mabuk dan sebagainya. Itu yang terjadi, kecanduan, minuman keras. Apalagi yang keempat, perjudian. Nah ini juga sama. Ya banyak isi-isi kesal lihat suaminya main judi terus, kerja enggak, cuma main judi, sama saudara. Ya makanya istri harus seringkali istri juga menjadi penasihat bagi suaminya. Betul nggak? Jadi penasihat. Betul nggak? Maksudnya apa? Kalau ada hal yang nggak beres, istri wajib ngasih tahu. Kamu harus begini, kamu harus begini. Ya. Apalagi?
Ketidakcocokan antara suami dengan istri tidak cocok. Kenapa tidak cocok? Mungkin dari sejak awal. Ya ada pria mau menikah, kurang berapa hari lagi, calon suami bilangnya, Om, saya takut menikah. Takut. Tinggal berapa hari lagi loh. Takut. Ya udah, putus, saya bilang gitu. Bener, saya bilang gitu, putus. Wah enak bener main putus. Istrinya nggak terima, dia bilangin gitu, kita putus. Akhirnya apa? Tetap menikah. Apa yang terjadi? Ya udah, karena tidak cocok, hampir tiap hari bertengkar. Ya, di tempat makan bertengkar, di kamar bertengkar, pergi bertengkar. Wah luar biasa. Untung nggak mati berdiri saudara. Iya kan? Ya itu ketidakcocokan. Makanya kita harus cari pasangan yang cocok. Ya, betul gak? Pendekatan itu penting, pacaran itu penting saudara. Ya, pacaran singkat itu menghasilkan pernikahan yang singkat. Pacaran harus agak lama sedikit lah nggak apa-apa. Saya pacaran sama istri saya dulu, calon istri 1,5 tahun. Kalau sekarang sih enak ya orang pacaran, bisa SMS, video call. Teman saya mah tulis surat, ya tulis surat kilat khusus. Wah. Tulis sekarang besok nyampe. Tapi dari Bandung ke Banyumas itu butuh 3 hari saudara. Sampai tukang posnya apal. Pak ada surat bersambung katanya. Surat bersambung emang benar. Ya tukang posnya itu apal sama saya. Betul nggak? Ya kalau nggak salah saya dapat surat dari dia itu kurang lebih 150 sampul saudara. Yeah. Tepuk tangan saudara. Kalau sekarang enggak kan, PA, pakai email, ya pakai apa lagi, ya semacam-macam lah, ya kan? Anak sekarang itu gampang, paling enak zaman sekarang, betul enggak? Berikutnya apa? Pernikahan dini, terlalu muda, ya 12 tahun masih lehoan, kene nges nikah, ya. Padahal aja masih baru dicebokan, saudara. Aduh, tak ampun, pernikahan dini, ya kan? Ya kan, pernikahan dini. Berapa? 12 tahun, 13 tahun. Masih lehoan kan ngasih nikah, saudara. Masih lari-larian, belum bisa ngurusin rumah tangga, belum bisa ngurusin suami dan sebagainya. Ya, suka keluyuran gitu. Kenapa? Ya, karena memang masa-masa seperti usia-usia seperti itu, memang seperti itulah. Betul enggak? Saya pernah baca di koran beberapa tahun yang lalu, di Jawa Barat pernikahan yang banyak perceraian itu daerah Tasik, saudara. Kenapa? 2, ekonomi dan pernikahan dini. Ya makanya kalau saudara punya anak, ya kasih tahu sama mereka, jangan terlalu buru-buru menikah. Biarkan dia matang dulu, biarkan dia dewasa dulu. Ya, umur berapa minimal wanita menikah, perempuan menikah? Berapa tahun? 16. Ya. Ada satu pemudi, ada satu ibu, udah menikah ini. Menikah di kampung. Ya, cowoknya orang Malaysia, ceweknya orang Lebur Situ. Ya. Udah nikah di kampung, ceritanya mau dibawa ke luar negeri, di bandara, petugas bandara nanya, mana surat nikahnya? Dia tidak bisa menunjukkan surat nikah. Kami belum menikah secara yuridis, secara hukum. Wah nggak bisa, kamu nggak boleh ikut. Nangis dia. Ya, akhirnya ketemu sama saya, saudara. Luar biasa. Ya. Terus akhirnya saya pergi ke catatan sipil, katanya 17 tahun. Masa sih? Saya penasaran. Apa yang saya lakukan? Saya ke kantor pengadilan, saya tanya orang pengadilan. Ya, saya tanya seorang hakim, kebetulan ada orang Batak di situ. Pak, saya mau tanya, kalau wanita, perempuan menikah umur berapa? Minimal 16 tahun, Pak. Serius? Iya. Bapak, saya bisa lihat bukunya Undang-Undang Perkawinan Indonesia. Benar, saudara. Wah, Pak, saya pinjem ya. Saya fotokopi, saudara. Ceritanya saya mau beli buku yang sama di toko buku Kurnia Agung, nggak ada. Akhirnya apa? Saya fotokopi, saya kasih kabar. Kamu bisa menikah. Nih buktinya ada nih, buktinya. Benar dia datang, panggil suaminya. Akhirnya apa? Bikin, kan belum dibaptis, mereka dibaptis. Nah, ceweknya itu agama seberang. Saya
kasih tahu sama orang tuanya, ibu mau nggak anaknya dibawa sama si suami, tapi dengan catatan kalau di gereja dia harus dibaptis dulu. Ibu rela nggak anaknya dibaptis? Ya udah nggak apa-apa lah, yang penting dia dibaptis, dinikahkan, dia bisa berangkat. Ya puji Tuhan. Akhirnya apa? Bimbingan baptisan, bimbingan pernikah. Akhirnya apa? Nikah. Udah nikah, langsung bikin catatan sipil. Hari itu juga. Di catatan sipil, saya kenal sama orang jadi, Pak saya tahu aturannya 2 minggu ya sebelum menikah harus diumumkan. Bisa enggak dipercepat Pak? Oh bisa. Kalau bisa dipermudah, kenapa dipersulit? Wah bagus deh. Iya saudara, ya itu. Akhirnya saya jemput orang tuanya, saya jemput. Ya ibunya jemput, orang tuanya jemput. Kan mesti jadi saksi dan sebagainya. Ya, hari itu beres. Luar biasa. Dia udah pergi di luar negeri. Ya itu yang terjadi. Apalagi? Intervensi keluarga. Orang tua. Nah, tolong diperhatikan ya. Kalau anak-anak sudah menikah, orang tua jangan terlalu banyak intervensi. Betul gak? Contohnya begini, ini suami sih udah menikah sekian tahun, tapi nggak berhasil. Istri, orang tua istri, ngapain kamu sama dia? Udah, ceraiin aja suami kamu. Nih mama juga bolak-balik kan kawin, gitu. Udah, ceraiin aja katanya. Buktinya apa? Sampai sekarang nggak berhasil. Cerai aja. Dia tetap bertahan. Akhirnya apa? Akhirnya cerai juga, saudara. Kabur suaminya. Nah itu yang terjadi, intervensi keluarga. Ya, orang tua boleh lihat, orang tua boleh pantau gimana kehidupan rumah tangga anak-anaknya itu. Tapi jangan terlalu intervensi, betul nggak? Urusan makan, urusan keuangan, ya, uang aja dikekewek sama mitoha, kumaha tuh. Kan ada yang kayak gitu. Itu kekerasan ekonomi itu, ya. Apalagi belum dewasa masih kanak-kanaknya itu. Minggu lalu sempat dibahas ya, jangan masih kanak-kanak, ya sifatnya seperti kanak-kanak, ya. Yang ke-9, malas. Wah. Yang 9, next, malas. Tidak semangat bekerja, malas. Makanya cari pasangan itu kita harus tahu, cowok kita sudah kerja belum. Jangan mau menikah baru punya inisiatif mau kerja. Wah nggak benar saudara. Betul gak? Jangan dia menikah, baru menikah, besok mau nikah. Iya nanti udah nikah aku mau cari kerjaan. Itu nggak benar saudara. Untung-untung kenapa? Nggak kerja. Itu banyak kejadian seperti itu. Nggak kerja, istrinya yang kerja. Udah punya anak gimana? Suaminya ngurus. Suaminya ngurus juga. Bari kesal-kesal. Mungkin anak dipukulin, gablokin dan sebagainya. Wah kasihan saudara, itu yang terjadi. Ya malas, ya tidak punya semangat bekerja. Ya, ada orang datang ke saya, dia bilang, saya mau cerai. Kenapa? Suami saya malas. Malas atau memang nggak punya kerjaan? Iya belum punya kerjaan. Ya bonge, jangan seperti itu. Kita jangan lakukan langsung putus. Mau cerai, kasih kesempatan. Suami bisa bekerja. Kamu bisa apa? Bawa mobil, jadi supir. Akhirnya saya kenalin saudara. Jadi supir, laris dia. Ya toh, buktinya apa? Ya puji Tuhan, masih bertahan sampai hari ini. Ya, tidak semangat bekerja. Apalagi? Ke-10, bodoh, tidak punya skill. Ya ini, makanya cari suami, cari istri itu yang pinter sedikit gitu loh ya. Aduh, cantik tapi bodoh, mau nggak? Ganteng tapi bego, mau nggak? Tidak lah. Jelek tapi pinter, gimana? Lebih baik mana? Istri yang cantik tapi bodoh atau istri yang jelek tapi pinter? Iya kan? Iya. Kalau wajah bisa dirubah nggak? Bisa. Kalau skill, otak bisa dirubah? Bisa nggak? Ya nggak bisa. Ya bodoh ya tetapnya bodohnya. Kalau wajah bisa difermakan, ya bisa difermakan, bisa. Bisa difermak, bisa. Ya ditarik sana, tarik sini. Atau mungkin hidungnya nggak mancung, dibikin mancung. Ya, begitu anaknya lahir kok pesek ya.
bapaknya pesek, mboknya pesek, kok aneh, yang bapaknya pesek, ibunya mancung, aneh kok pesek, kok aneh sopo iki, judiciation, ternyata hidungnya divermak, terus gak lama kemudian hidungnya jendol gitu, kayak hidungnya Pinocchio. Apa lagi? Kekerasan secara fisik, ya itu main gaplok, main pukul, main tendang. Kekerasan apa lagi? Psikis, kata-kata kasar, omongan kasar, ya. Berikutnya kekerasan sosial, yaitu istri nggak boleh kemana-mana, dikerem, dipeyem gitu ya, sampai matang saudara ya. Kekerasan sosial, tidak boleh bersosialisasi dengan orang lain, juga nggak boleh. Kekerasan ekonomi, apa itu? Tidak pernah kasih uang belanja sama istri. Pak, aku mau beli sesuatu, minta uangnya. Ayo kita pergi. Tapi nggak pernah kasih uangnya ke istri. Ayo kita beli apa? Silakan ngambil. Udah ambil setroli, Pak bayarin. Gitu saudara. Ya itu harus dikasih uang saudara istri itu, uang belanja. Betul nggak? Kekerasan apa lagi? Seksual. Ya, apa itu? Wah ini ada pria-pria kalau mau lakukan hubungan seks, dia hajar dulu istrinya, dia pukul istrinya, baru dia puas melakukan hubungan seks. Ya, membangun kehidupan rumah tangga sebagai suami istri yang jelas berbeda latar belakang, berbeda pendidikan, beda suku, perbedaan sosial, status sosial, untuk disatukan memang tidak mudah, memerlukan waktu dan proses. Ya pendidikan kan tidak satu suku kan, kadang-kadang ada beda suku. Yang penting apa? Seiman. Ya. Di kita banyak kan. Ya. Nah kayak Ucok nih, Ucok Batak, isinya orang Jawa. Ya, ini contoh, Pak Marwasas Batak, isinya orang Sunda. Ya toh? Siapa lagi? Ada orang Nias sama orang Jawa. Ya. Nah Pak Sinaga juga Batak, isinya orang Lampung, betul nggak? Yang penting apa? Seiman, ya toh? Di atas sana juga ada, ya pasangan-pasangan yang beda suku, ya seperti siapa ya? Kikim, ini ada isinya siapa? Si Neneng, nah itu Kikim Chinese, isinya Sunda. Yang penting seiman, betul nggak? Nggak jadi masalah, ya. Kadang-kadang seiman bisa menimbulkan konflik, apalagi tidak seiman. Kan pernah saya khotbah, suami atau istri yang tidak beriman akan menimbulkan masalah dalam keluarga. Istri atau suami yang tidak beriman menimbulkan masalah. Memang betul. Ya, makanya orang mau masuk ke dalam pernikahan harus disatukan dulu persepsinya. Ya, imannya harus sama. Betul enggak? Dulu pernah kejadian polisi nih. Yang satu Kristen, orang Batak, yang satu orang Jawa. Pak, saya nggak mau dibaptis. Oh, kalau ibu nggak boleh baptis, nggak usah nikah di sini. Gitu. Harus dibaptis, baru masuk ke dalam pernikahan. Menikah, setelah menikah, berapa tahun yang lalu, tahun kemudian saya ketemu, gimana? Kami udah cerai Pak. Kenapa? Isinya balik lagi ke habitatnya. Balik lagi ke agama lama ya. Ya itu susah. Menyatukan persepsi itu nggak gampang. Ya, apalagi beda suku, saudara. Betul nggak? Ya, bangunlah kerukunan dan bukan pertikaian. Niscaya berkat kedamaian melimpah ruah dalam hidupnya. Damai dengan Tuhan, damai dengan sesama, dan damai karena itu jadilah bijak. Berikutnya, menciptakan kesenangan. Ya, menciptakan kesenangan. 1 Korintus 7 ayat 1-5. Dan sekarang tentang hal yang kamu tuliskan kepadaku adalah baik bagi laki-laki kalau ia tidak kawin. Tetapi mengingat bahaya percabulan baiklah setiap laki-laki mempunyai istri sendiri dan setiap perempuan mempunyai suami sendiri. Hendaklah suami, perhatikan, memenuhi kewajibannya terhadap istrinya, demikian pula istri terhadap suami. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tapi suaminya. Demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tapi istrinya. Janganlah kamu saling menjauhi. Kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu, supaya kamu mendapat kesempatan untuk berdoa. Sesudah itu, hendaklah kamu kembali hidup bersama-sama, supaya iblis
saya menggoda kamu, karena kamu tidak tahan bertawa. Suami istri menikah, istri yang pergi jauh, kerja, berbulan-bulan bertahun-tahun. Bagus nggak? Nggak bagus. Iya. Kalau istri, kalau suami ditinggal terlalu lama sama istrinya, wah itu bahaya, saudara. Bisa muncul apa? Perselingkuhan. Ya istrinya kerja ke Arab, ke Dubai, ke Uni Emirat, cari uang di sana. Ngapain jauh-jauh? Tapi di rumah suami ditinggalkan begitu rupa. Berapa banyak di antara mereka ini apa? Suaminya nikah lagi. Nah itu yang terjadi. Ya, jadi saya katakan pada pasangan-pasangan yang baru menikah, Anda boleh berpisah untuk sesaat, misalnya kerja di luar kota, tapi jangan terlalu lama. Sampai bertahun-tahun, sampai 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Wah, suami karatan, saudara. Benar, nggak boleh terlalu lama. Kalau mau ikut sama-sama, bareng-bareng pergi. Gitu. Betul nggak? Bahaya apa? Pencabulan, perhatikan. Jangan kamu saling menjauhi kecuali dengan persetujuan bersama. Untuk sementara waktu supaya kamu mendapat kesempatan untuk berdoa. Sesuai itu hendaklah kamu kembali hidup bersama-sama supaya iblis jangan menggedoi kamu. Karena kamu tidak tahan bertahan. Ada sepasang suami istri menikah. Tapi istrinya tidak mau disentuh sama suaminya. Maksudnya dia tidak mau hubungan seks. Apa yang terjadi? Stres suaminya. Akhirnya apa? Gantung diri. Terus di netizen teh komentar, awet gitu mah tinggalkan we. Kawin deui, kenapa mesti gantung diri? Memang benar. Enggak mau, saudara. Nah, makanya seringkali saya juga suka bertanya kepada pasangan, kamu menikah, kamu mau punya anak enggak? Sebab gini, ada orang mau menikah, saya mau menikah, tapi saya enggak punya anak. Atau yang dengan pertanyaan, saya mau menikah, saya mau punya anak, tapi saya tidak mau urus anak. Ada enggak yang kayak gitu? Loh ya apa? Ya kalau kayak gitu enggak usah menikah, saudara, kalau enggak mau urus anak. Ya kan? Ya, ada seorang pria, dia punya istri, istrinya meninggal, dia punya anak pertama, kedua, ketiga. Istrinya meninggal. Terus akhirnya dia menikah lagi. Setelah menikah, dia bilang sama anak pertama, kamu itu bukan anakku, tinggalin aja begitu. Dia pindah. Apa yang terjadi? Semua barang-barang diangkut. Kasihan tuh, kompor nggak ada, piring nggak ada, gelas nggak ada. Wah kasihan banget. Nah itu yang terjadi. Udah gitu, menikah dengan perempuan janda. Ya, punya anak kecil baru 22 tahun. Maaf. Anaknya berak, buang air. Kamu nyebukin ini, ibu tiri. Macam mana itu? Nanti tunggu kakaknya. Kan sekolah. Kebayang nggak maksud saudara? Anak dalam keadaan kotor, dibiarkan untuk beberapa saat. Nggak bisa saudara. Ya, kalau kita mau, makanya kalau kita menikah dengan satu pria yang punya anak, ya mesti konsekuensinya. Mau urus anak, kan harus begitu. Iya kan? Ada kan pasangan-pasangan ini? Suami bawa anak 3, istrinya bawa anak 3, jadi 1. Nah, kita jangan bilang itu anak tiri, jangan. Anak tiri anggap itu sebagai anak. Betul gak? Itu gak beda seperti orang tua nikahkan anak, menantu. Mantu kan sejen, jangan. Kalau saya prinsipnya enggak. Menantu saya anggap sebagai anak. Aman saudara. Ya, makanya Bapak Ibu saudara sekalian, kalau kita punya persepsi yang keliru hari-hari ini, mari kita bertobat sama Tuhan. Ya, oke. Satu lagi, lompat ya, bagian terakhir. Nah, bagaimana bila terjadi kesalahpahaman, perselingkuhan atau masalah yang lain? Poin ke-6. Bila terjadi kesalahpahaman, perselingkuhan atau masalah lain, banyak nih pasangan-pasangan suaminya berselingkuh, ribut, kita cerai. Suaminya nuntut, oke kita cerai. Ya, tapi kamu harus beliin saya rumah. Kalau enggak kamu kasih uang saya 300 juta.
Akhirnya apa? Gak punya duit. Cerai kagak, bersatu kagak, pisah ranjang, lama-lama bisa rumah, kan begitu. Bagaimana caranya? Kita baca Amsal 17 ayat 9. Siapa menuruti pelanggaran mengejar kasih, tapi siapa membangkit-bangkitkan perkara menceraikan sahabat yang karib. Dalam bahasa Indonesia, kalau ingin disukai orang, maafkanlah kesalahan yang mereka lakukan, membangkit-bangkitkan kesalahan, hanya memutuskan persahabatan. Nah itu. Jadi kalau ada masalah, persoalan, harus dibikin beres. Ya, berapa kali saya panggil suami istri yang bermasalah, mau berdamai enggak, mau rujuk enggak. Ya, saya lihat artis-artis yang sudah bercerai berapa saat kemudian, akhirnya mereka bersatu kembali. Ada itu, orang dunia itu, mereka bersatu kembali. Kenapa? Karena mereka lihat anak, ya, karena mereka lihat masa depan, ya, bersatu kembali. Masa kita orang Kristen begitu? Yang memang perselingkuhan itu menyakitkan, saudara, menyakitkan, betul enggak? Tapi kita harus belajar saling mengampuni. Coba kita lihat Efesus pasal 6, ayat 31 sampai 32. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang di antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Perhatikan ayat 32. Hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, saling mengampuni, saling mengampuni. Kenapa? Karena Kristus telah mengampuni kita. Amin. Kita kan berdosa besar, melakukan kejahatan, berbuat dosa. Tuhan ampuni kita. Sejelek-jeleknya kita, seburuk-buruknya kita, sebrengsek-brengseknya kita, Tuhan masih mau mengampuni kok. Itu buktinya penjahat yang disalib bersama dengan Yesus. Dia bilang apa? Orang ini, kita selainnya dihukum, tapi orang ini tidak bersalah. Iya kan? Yesus yang katakan daku apabila kau datang sebagai raja. Jawabannya apa? Hari juga. Bukan tahun depan. Bukan minggu depan. Hari juga engkau bersama dengan aku. Luar biasa. Ya, saat-saat terakhir mau mati, mau melepaskan nyawa. Tuhan masih memberikan jawaban seperti itu. Ya. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, kalau terjadi konflik dalam rumah tanggamu, dalam kehidupan pribadimu, mungkin rumah tanggamu sedang runyam dan sebagainya, terjadi pertengkaran, kesalahpahaman, coba belajar saling mengampuni. Bila perlu libatkan saya, ya, untuk nangani seperti itu, ya, karena beberapa saat yang lalu pernah ada pasangan-pasangan konflik, saya ikut nimbrung di sana, saya ikut memberikan advice, memberikan keterangan, puji Tuhan. Mereka beres, mereka selesai. Ya, harus ada orang ketiga yang bisa menangani masalah-masalah ini. Ya, dan saya sebagai gembala bersedia untuk memulihkan lagi hubungan. Ya, mari pernikahan kita harus dibarui. Bahkan ada satu poin yang tidak dibahas, jadikan semua anggota keluarga sebagai sahabat. Suami sahabat, istri sahabat, anak-anak juga sahabat. Apa artinya sahabat? Di waktu senang, di waktu susah, dia boleh bersama-sama dengan kita. Ya, Tuhan Yesus berkati kita semua. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Mari kita nyanyikan satu pujian. Kasih pasti lemah lembut. Peserta baptisan juga boleh makan perjamuan kudus. Ya, jadi setelah selesai ibadah, ya, dua berkat, jangan bubar dulu. Ya, nanti foto bersama. Kasih pasti lemah lembut. Kita beri sama-sama. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati,
kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Sementara itu pelayan-pelayan berjaman kudus silakan kami ke depan. Kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami saling mengasihi, ajarilah kami saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami, ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami, ajarilah kami saling mengasihi, ajarilah saling mengampuni, ajarilah kami kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya, kasih-Mu kudus tiada batasnya, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mungkin kita sudah menikah sekian tahun, 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 25 tahun dan sebagainya, bervariasi. Mungkin ada hal-hal, ada kerikil-kerikil yang menyandung pernikahan kita. Mari kita berubah. Kalau terjadi kesalahpahaman, mungkin terjadi hal yang tidak diinginkan, mari kita mau belajar untuk bertobat. Kita harus belajar untuk saling mengampuni. Kasih itu definisinya lemah lembut. Kasih itu lemah lembut, pasti memaafkan. Kasih itu murah hati. Ya. Allah itu adalah Allah yang penuh kasih. Puji Tuhan, karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita sebagai anak-anak Tuhan, keluarga-keluarga Kristen, bila kita saling mengasihi. Mungkin pernikahan Anda sudah mulai hambar, mulai tawar satu yang lain. Mari kita ubah supaya hidup kita semakin hari semakin berkenan berkat Tuhan. Kita nyanyikan pujian sekali lagi, nanti Bapak Edward akan berdoa. Kasih pasti
Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih kami panjatkan kepadamu Tuhan. Karena pada hari ini Bapa, Engkau sungguh sangat luar biasa Tuhan. Kami telah mendengarkan firman-Mu Bapa. Biarlah firman-Mu yang kami dengarkan bisa menjadi remah bagi kehidupan keluarga kami Tuhan. Lindungilah keluarga kami Bapa dari pencobaan, sakit, penyakit. Serta Engkau senantiasalah yang selalu membawa keluarga kami masing-masing Tuhan di dalam nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Sungguh sangat luar biasa firman-Mu Bapa. Ajarlah kami selalu Tuhan, suami istri agar saling mengasihi Tuhan satu sama lain Bapa. Dalam membina keluarga, membina anak-anak kami Tuhan, agar senantiasa apa yang kami harapkan sesuai dengan cita-cita kami, sesuai dengan apa yang Kamu kehendaki Tuhan. Membangun rumah tangga dengan kasih setia-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan menikmati perjamuan kudus ini Tuhan. Biarlah perjamuan ini menjadi kehidupan yang baru bagi kami Tuhan. Yang sakit penyakit Engkau sembuhkan, yang beban berat Engkau jamah Tuhan, Engkau berikan kekuatan bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua di tangan-Mu melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk, kita nyanyikan pujian ini. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti
Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami Kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus. Siapa yang belum dapat? Yang belum dapat? Ada di atas yang belum dapat? Yang belum dapat? Oh di bawah ini. Nah, si ada yang belum dapat? Di sini siapa yang belum dapat? Angkat tangan. Batasnya kita beri sama-sama. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Angkat posting lebih tinggi dari kepala dan taruhlah cawan di dadamu. Kami bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Kalau pagi hari ini kami boleh mendapat kesempatan kembali untuk berbakti, memuji, membesarkan nama Tuhan. Bahkan hari ini kami boleh membahas tentang pernikahan yang dibaharui. Mungkin ada pernikahan-pernikahan yang sedang runyam, pernikahan-pernikahan awet rajat, pernikahan-pernikahan yang berada di ujung tanduk. Kami berdoa, kami patahkan itu semua dalam nama Yesus. Supaya mereka belajar untuk saling mengasihi, saling mengampuni satu yang lain. Dalam bangkitkan semangat, bangkitkan gairah mereka, agar mereka saling mengampuni, saling mengasihi. Terima kasih Tuhan, dosa-dosa yang pernah diperbuat, Tuhan akan ampuni, kuduskan. Karena Engkau mati di atas salib, sudah menebus kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu yang diserahkan, mengambil roti dan sudah itu mengucap syukur atasnya, memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan yang bukankah hosti yang kita pecah dan persekutuan dengan tubuh Kristus dalam nama Tuhan Yesus. Ya, siapkan cawanmu. Cawannya adalah darah Kristus yang ditumpahkan demi keselamatan saudara saya. Setiap kali kita makan dan minum, perjuangan kudus, kita ingat akan pengorbanan Kristus yang agung dan mulia itu. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kau minumnya, menjadi peringatan yang bukankah cawan ucapan syukur yang atasnya
Kita ucap syukur dalam persekutuan dengan darah Kristus. Haleluya. Kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Kita nyanyikan pujian, aku memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Bapak Hansen akan berdoa. Ajaib dan dahsyat yang telah Kau perbuat dalam kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini Tuhan, kami boleh belajar Tuhan mengenai pernikahan yang dibaharui Tuhan. Kami mau Tuhan meletakkan dasar pernikahan kami ini dalam kasih Kristus Tuhan. Kami mau Tuhan menciptakan suasana surga dalam kehidupan kami Tuhan. Sehingga kami percaya ada damai sukacita di dalam keluarga kami Tuhan. Kami mau menjadi contoh Tuhan buat keluarga-keluarga yang lain Tuhan, bahwa ada Kristus di dalam kehidupan kami Tuhan, ada sesuatu yang beda Tuhan. Dan kami percaya Tuhan kami boleh menjadi berkat Tuhan dimanapun kami berada Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan hari ini Tuhan, kami masih diberi kesempatan Tuhan untuk masuk dalam perjamuan kudus Tuhan. Bila kami boleh terus memandang salib-Mu Tuhan. Bila kami boleh terus melihat bahwa kami punya Allah yang besar, Allah yang hidup Tuhan. Bila kami boleh tetap dikuatkan Tuhan. Kami boleh tetap berharap karena kami percaya firman Tuhan. Barang siapa yang percaya kepada Tuhan, ia akan melihat mujizat dari Tuhan. Dan kami percaya ketika kami percaya sama Tuhan, sesuatu terjadi, mujizat Tuhan, kesembuhan terjadi. Kami percaya Tuhan, kami yang mempunyai sakit penyakit Tuhan akan sembuhkan oleh bilur-bilur-Nya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan, kami yang mempunyai masalah Tuhan, pergumulan Tuhan akan berikan jalan keluar Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadamu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Tuhan yang berserta bersama Daud, ada Tuhan yang berserta bersama kami juga. Kami percaya Tuhan yang tidak pernah ingkar janji, janjinya tidak pernah berubah dulu, sekarang sampai selamanya Tuhan. Oleh karena itu kami mau selalu berharap, bersandar kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan memberikan persembahan Tuhan. Tuhan ajar kami untuk memberikan yang terbaik, memberikan dengan penuh sukacita, karena Tuhan sudah jauh lebih dulu memberikan yang terbaik bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk. Kita memberikan persembahan ya, sekaligus doa. Kepada yang bertugas, Ibu Marida
Pasar Ibu, Ibu Rosdiana Butar-Butar, Ibu Yayal, dan Ibu Nur Sinaga. Dipersilakan.